Salam sehat Sobat Solusi Pintar, kali ini kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual, tetapi yang kita tuju sebenarnya adalah tentang hak kekayaan intelektual dalam dunia teknologi informasi. Langsung saja simak video berikut ya Sobat Solusi Pintar. Hak kekayaan intelektual, pengertian HKI. Pada dasarnya konsep tentang HKI bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pengertian hak kekayaan intelektual, HKI, adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan pentingnya HKI. Pertanyaannya yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke HKI? Tentu ada banyak keuntungan ketika Anda dapat mematenkan karya Anda. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke HKI, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. 2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Pendaftaran hak cipta ke HKI juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. 4. Memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal HKI. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan HKI Anda tanpa izin. Ruang lingkup kekayaan intelektual. Ruang lingkup HKI di Indonesia meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Sifat hak kekayaan intelektual. 1. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Hak kekayaan intelektual perangkat informatika. Lisensi komponen perangkat lunak. Lisensi. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan tersebut. Macam lisensi. 1.
1. Lisensi HKI. 2. Lisensi massal. 3. Lisensi merek barang atau jasa. 4. Lisensi hasil karya seni dan karakter. 5. Lisensi bidang pendidikan. Jenis lisensi. 1. Lisensi berbayar atau komersial. Lisensi berbayar dibuat untuk semua software dengan tujuan komersial atau jualan. Jika ingin menggunakan maka harus membelinya. 2. Lisensi percobaan, trial. Lisensi percobaan dapat diartikan sebagai versi demo atau versi uji coba dari software. 3. Lisensi non-komersial, non-commercial. Lisensi non-komersial ditujukan bukan untuk mencari keuntungan, tapi biasanya digunakan untuk pelayanan publik. 4. Lisensi berbagi, shareware. Lisensi berbagi memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan, menyebarluaskan, dan menggandakan aplikasi yang digunakan. 5. Lisensi freeware. Aplikasi atau software yang dapat digunakan secara penuh fiturnya dapat ditemukan pada aplikasi berlisensi freeware. 6. Lisensi open source. Lisensi open source berarti aplikasi tersebut dapat digunakan, dikembangkan, diubah, dan disebarkan secara gratis. Sekarang kita akan mencari tahu lisensi dari hal kecil yang ada di komputer kita. Pertama buka CMD atau command prompt, lalu ketik ikuti seperti saya, maka nanti akan muncul pop-up lisensi dari operasi sistem Windows yang kita punya, dan jenis lisensi terletak pada kolom description. Dan yang saya gunakan adalah lisensi komersial atau berbayar yang ada pada bawaan perangkat saya. Bagaimana video kali ini? Menarik bukan? Selalu dukung channel kita ya, dengan like dan subscribe, agar kita sering update video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih Sobat Solusi Pintar.